Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semakin semangat, luar biasa ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik anak-anak. Namun sebelum itu, yuk kita awali dengan membaca doa bersama terlebih dahulu ya, agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita baca, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, luar biasa ya kalian. Kalian sudah mengikuti pembelajaran di tema 1. Sekarang kita sudah sampai pada tema 2 loh, yakni udara bersih bagi kesehatan. Tentunya kalian harus lebih semangat lagi ya dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran dari Pak Guru ya di tema 2 ini. Anak-anak, pada pertemuan hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tema 2, subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih, yakni pada pembelajaran pertama. Apa kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus, yuk kita mulai pembahasannya. Anak-anak, perhatikan cerita berikut ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium anak-anak, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali anak-anak. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Hehehe. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu ya? Anak-anak, kamu telah membaca bacaan tentang Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Namun sebelum itu, yuk pahami apa itu peta pikiran. Anak-anak, peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain dalam sebuah kotak yang saling terhubung dengan garis. Gunanya untuk mempermudah mengingat dan memahami ide, konsep, atau informasi tersebut ya. Coba perhatikan contoh pada gambar berikut. Gambar di samping merupakan peta konsep. Sekarang tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan peta konsep tersebut anak-anak. Peta konsep tersebut yaitu tentang Dayu dan ikan hias. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara Dayu anak-anak? Bagus, ikan mas koki. Kemudian di mana ikan hias itu dipiara? Luar biasa. Ikan hias itu dipelihara di akuarium. Siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Dayu. Baik. Selanjutnya, mengapa ikan hias itu diberi makan anak-anak? Betul, agar ikan hias mendapat nutrisi dan bisa tetap bertahan hidup. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Tepat sekali, seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihara ikan-ikan hiasnya anak-anak? Yaitu mulut ikan yang terbuka dan tertutup, seakan-akan ikan menelan air. Ini adalah contoh gambar peta konsep anak-anak. Apakah kalian sudah memahami bagaimana peta konsep? Tentunya kalian sudah bisa membuat peta konsep ya. Luar biasa. Anak-anak, perhatikan ulasan atau penjelasan dari Pak Guru berikut tentang pernapasan pada hewan ya. Silakan kalian simak dengan baik ya anak-anak. Anak-anak, seperti manusia, hewan juga bernafas
untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida, anak-anak. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya ya. Berikut adalah penjelasan tentang sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah cacing tanah, anak-anak, atau vermes. Alat pernafasannya yaitu kulit. Anak-anak, cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus ya. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, anak-anak, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara loh. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, anak-anak, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit, anak-anak. Pernapasan hewan selanjutnya yaitu jenis serangga ya, atau insekta. Seperti contoh yaitu lebah, anak-anak, di mana serangga memiliki alat pernafasan yaitu trakea. Seperti hewan lain, anak-anak, serangga juga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida ya. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh, anak-anak. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil, anak-anak. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Gimana? Kalian sudah memahami pernapasan pada hewan serangga ya? Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan. Anak-anak, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap bisa hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernapas dengan organ khusus, anak-anak, mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tempat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di dalam tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih, anak-anak. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan, anak-anak. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama, seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk, anak-anak. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Itulah, anak-anak, yang dilihat oleh Dayu pada cerita Dayu dan ikan hias tadi ya, di mana ikan membuka dan menutup mulutnya, yang mana itu merupakan proses pernafasan pada ikan ya. Anak-anak,
Pada gambar di atas juga ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut ya. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan membawa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Bagaimana? Kalian sudah paham ya tentang organ pernapasan dan proses bernapas pada ikan. Yang keempat yaitu alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Di sini dicontohkan katak ya. Katak termasuk hewan amfibi anak-anak, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berubah kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang loh. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembar-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari anak-anak, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa anak-anak. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, anak-anak katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jenis hewan selanjutnya yaitu reptil anak-anak. Hewan yang termasuk jenis reptil yaitu selain ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak juga termasuk jenis reptil ya. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru anak-anak. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons anak-anak. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu burung anak-anak atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru ya. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea anak-anak. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantung udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantung udara ke paru-paru anak-anak. Kantung udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantung udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantung udara ya. Kantung udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Selanjutnya yaitu hewan jenis mamalia, yang mana alat pernafasannya adalah paru-paru. Anak-anak, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ya. Kemudian pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup anak-anak. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup.
Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Seperti contohnya lumba-lumba. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Di antaranya yaitu organ pernapasan pada jenis-jenis hewan ya. Tugas kalian hari ini yaitu membuat mind mapping atau peta konsep dari penjelasan pernapasan pada hewan tadi ya. Kalian coba perhatikan contoh format tugasnya. Seperti ini ya contoh formatnya, yaitu tentang organ pernapasan hewan. Di situ sudah Pak Guru berikan satu contoh, misalnya jenis cacing tanah. Alat pernapasannya yaitu kulit ya. Cara bernafas, udara masuk pada permukaan kulit, diikat oleh darah dan disalurkan ke seluruh tubuhnya. Kalian jelaskan juga pada jenis hewan yang lain ya, yang mana yang sudah kalian pelajari pada ulasan dan penjelasan Pak Guru yang tadi. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.